Shalom Aleichem, salam sejahtera, damai sejahtera, dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua Amasyawe Ruach Kodes, dan Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayim, selalu memberkati dan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita berjumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, saya mengambil topik mengapa Yahweh tidak mengampuni setan dan iblis, atau mengapakah Tuhan kita Bapak Yahweh tidak mengampuni Lucifer, malaikat yang jatuh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sebelum kita membahas tentang mengapa Yahweh tidak mengampuni setan dan iblis, terlebih dahulu kita berdoa. Bapak Yahweh yang ada di dalam sorga atau Samayim, Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayim, kembali kami berdoa kepadamu Bapak Yahweh, dan kami mengucap syukur atas segala berkat, juga pertolongan dan perlindungan Bapak Yahweh dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini Bapak. Dan terima kasih Bapak Yahweh, Amba mengucapkan atas makanan dan minuman serta rezeki yang Bapak Yahweh berikan setiap harinya kepada kami. Dan Bapak yang Maha Kasih, Maha Adil, Maha Arif, Maha Bijaksana, Bapak yang Maha Hadir, Bapak Yahweh, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak Yahweh. Dan urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar hamba-Mu dan semua yang menonton dan yang mendengar video YouTube Siraman Rohani ini, kami dapat memahami dan mengerti dan tertanam baik dalam hati kami firman yang saya akan sampaikan ini, supaya hamba-Mu ini dapat memahami dan mengerti dan tertanam baik dalam hati dan pikiran hamba-Mu. Dan juga para penonton dan pendengar dimanapun berada saat ini, urapilah mereka juga Bapak Yahweh dengan Roh Kudus-Mu, supaya juga mereka dapat memahami dan mengerti firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada mereka pada saat ini Bapak. Dan Bapak Yahweh yang Maha Mengampuni, ampuni juga Bapak Yahweh semua salah dan dosa kami, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami, baik itu yang kami sengaja maupun tak sengaja. Ampunilah Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh, dengarkanlah doa hamba-Mu ini Bapak Yahweh, dan kabulkanlah. Dan doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Adonai Yeshua Hamasya, yang Dia adalah Mesias, Bapak Yahweh sendiri, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi topik kita pada saat ini adalah mengapa Yahweh tidak mengampuni setan dan iblis. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, mengapakah Tuhan kita itu Bapak Yahweh tidak mengampuni setan dan iblis, di mana setan dan iblis itu adalah malaikat yang jatuh yang dilemparkan dari sorga karena ingin mau menyamai Tuhan, mau mengambil tempat Tuhan kita Bapak Yahweh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kebanyakan dari kita orang Nasrani dan juga umat Kristen, orang-orang Kristen, dapat bertanya kepada diri sendiri tentang pertanyaan ini, tentang mengapa Bapak Yahweh itu tidak mengampuni setan dan iblis. Mengapa cuma manusia saja yang diampuni kesalahan dan dosanya, sedangkan setan dan iblis tidak diampuni. Dan di dalam video ini saudara-saudara, saya akan memberikan perspektif saya kepada saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan ada dua aspek di sini yang layak mendapatkan beberapa pemikiran. Ada dua aspek yang mendapat beberapa pemikiran, yaitu yang pertama, mengapa Yahweh tidak bertindak dalam satu cara dan bukan yang lain dalam kedaulatannya. Dan yang kedua, apa yang kita ketahui tentang kehancuran setan dan iblis. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa ada dua aspek yang layak mendapatkan beberapa pemikiran. Yang pertama adalah mengapa Tuhan kita Bapak Yahweh itu tidak bertindak dalam satu cara
dan bukan yang lain dalam kedaulatannya. Dan yang kedua, apakah yang kita ketahui tentang kehancuran setan dan iblis? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, masalah pertama adalah tentang kedaulatan Yahweh. Jauh ke belakang saudara-saudara dalam sejarah, seperti pada zaman Abraham, kebenaran murka Tuhan kita Bapa Yahweh itu melawan dosa menjadi perhatian. Demikian juga ketika Tuhan kita Bapa Yahweh memberitahukan Abraham. Tuhan kita Bapa Yahweh memberitahukan kepada Abraham bahwa dia akan menghancurkan orang-orang Sodom karena kejahatan mereka. Jadi Bapa Yahweh ini akan menghancurkan orang-orang Sodom karena kejahatan mereka. Dia menyampaikannya kepada Abraham, dan Abraham itu memohon belas kasihan kepada Tuhan kita Bapa Yahweh dan mengatakan prinsip itu tentang Yahweh, dan mengatakan jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, untuk membunuh orang-orang bersama-sama dengan orang yang fasik, sehingga orang-orang benar itu seolah-olah sama dengan orang-orang fasik, dan jauhlah kiranya demikian padamu. Dan masakan hakim-hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi sewaktu Bapak Yahweh ini bertemu, waktu Bapak Yahweh berkata kepada Abraham, Bapak Yahweh berkata kepada Abraham untuk menghukum orang-orang Sodom karena kesalahannya, saudara-saudara. Tetapi Abraham di sini memohon kepada Tuhan kita Bapak Yahweh supaya keinginan Tuhan untuk menghukum orang-orang Sodom itu dibatalkan, karena orang-orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa pun bisa jadi korban. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara saat ini, sehingga Abraham itu mengatakan jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, dan masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, keyakinan seperti itu kepada Tuhan kita Bapak Yahweh itu diperlukan dalam menghadapi kejahatan, karena Tuhan kita Bapak Yahweh itu dapat menghancurkan semua penentangnya. Tuhan kita Bapak Yahweh itu dapat menghancurkan semua penentangnya yang melawannya terhadap dirinya dengan keadilan penuh. Dan tidak seorang pun, saudara-saudara, tidak seorang pun dapat menuduhnya jahat dengan melakukan hal itu. Tetapi hanya mungkin mengatakan bahwa dia baik ketika menggabungkan tiga kebenaran tentang dia, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa Tuhan kita Bapak Yahweh itu diperlukan dalam menghadapi kejahatan, karena dia dapat menghancurkan semuanya. Dia dapat menghancurkan semua penentangnya terhadap dirinya dengan keadilan penuh. Jadi Tuhan itu menghancurkan semua penentangnya itu terhadap dirinya sendiri itu dengan keadilan penuh, karena dia Maha Adil. Dan tidak seorang pun dapat tidak seorang pun dapat kita manusia itu menuduhnya jahat dengan melakukan hal itu. Tetapi hanya mungkin mengatakan bahwa dia baik ketika menggabungkan tiga kebenaran tentang dia, yaitu yang pertama, Yahweh itu sempurna, dan yang kedua, Yahweh itu berdaulat, dan yang ketiga, Yahweh itu berbelas kasih kepada orang-orang berdosa. Tetapi jika itu benar, mengapakah
Tuhan kita Bapa Yahweh tidak berbelas kasih kepada setan dan iblis. Dan kita dapat melihat 4 kemungkinan penjelasannya saudara-saudara. Dan sebelum saya memberitahukan 4 kemungkinan penjelasan kenapa Bapa Yahweh tidak berbelas kasihan terhadap iblis dan setan, saya akan membacakan dulu Kejadian 18 ayat 25. Saya bacakan di sini dulu apa yang dikatakan oleh Kejadian 14 ayatnya yang ke-25. Kejadian 18 ayatnya yang ke-25. Di sini saya bacakan dulu Kejadian 18 ayatnya yang ke-25 berbunyi, di sini saya bacakan Kejadian 18 ayat 25. Kejadian 18 ayat 25 berbunyi, jauhlah kiranya dari engkau untuk melakukan hal seperti demikian, yaitu untuk menghukum mati orang benar bersama orang durhaka, dan seolah-olah orang benar menjadi sama dengan orang durhaka. Jauhlah kiranya dari engkau apa yang menghakimi seluruh bumi, tidak akan memberlakukan keadilan. Sekali lagi saya bacakan saudara-saudara supaya lebih jelasnya. Di Kejadian 18 ayat 25 berbunyi, jauhlah kiranya dari engkau untuk melakukan hal seperti demikian, yaitu untuk menghukum mati orang benar bersama orang durhaka, dan seolah-olah orang benar menjadi sama dengan orang durhaka. Jauhlah kiranya dari engkau. Apakah yang menghakimi seluruh bumi tidak akan memberlakukan keadilan? Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan kita di Kejadian 18 ayat 25. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi mengapa Bapa Yahweh itu tidak berbelas kasih kepada setan atau iblis? Kita dapat melihat 4 kemungkinan penjelasannya saudara-saudara. Jadi ada 4 kemungkinan penjelasannya mengapa Tuhan kita Bapa Yahweh itu tidak berbelas kasih kepada setan atau iblis. Yang pertama saudara-saudara, yang pertama adalah Tuhan kita Bapa Yahweh itu mungkin hanya memilih dalam kedaulatannya untuk tidak berbelas kasihan kepada setan atau iblis atau malaikat yang jatuh saudara-saudara atau Lucifer. Dan belas kasihan saudara-saudara bukanlah tugas. Di sini saya mengatakan bahwa belas kasihan bukanlah tugas Tuhan kita Bapa Yahweh atau hak siapapun. Tetapi belas kasihan itu sepenuhnya merupakan pilihan bebasnya, atau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, dapat kita baca di 1 Timotius 5 ayat 21 saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kemungkinan yang pertama adalah yang Bapa Yahweh itu mungkin hanya memilih dalam kedaulatannya untuk tidak berbelas kasihan kepada setan atau iblis, atau yang biasa juga kita sebut dengan Lucifer atau malaikat yang jatuh. Dan saudara-saudara, belas kasihan bukanlah tugas Tuhan kita Bapa Yahweh atau siapapun, tetapi sepenuhnya itu merupakan pilihan saudara-saudara. Sepenuhnya itu merupakan pilihan bebasnya, atau penyebutan yang menarik saudara-saudara. Itu adalah pilihan bebasnya. Dan saudara-saudara, kita dapat membaca di 1 Timotius 5 ayat 21 dan 2 Petrus ayat 2 ayat 4. Kita di ayat ini kita diberitahukan bahwa Bapa Yahweh itu tidak menyayangkan pada para malaikat yang berbuat dosa saudara-saudara. Dan saya bacakan di sini di 1 Timotius 5 ayat 21. Saya bacakan dulu di 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-21. 1
1 Timotius 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-21 berbunyi, janganlah cepat-cepat. 1 Timotius 5 ayat yang ke-21 berbunyi, janganlah cepat-cepat menumpangkan tangan kepada seorang pun, dan janganlah ambil bagian dalam dosa orang-orang lain. Jagalah dirimu sendiri tetap murni. Jadi saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-21 berbunyi, Satu Timotius 5 ayatnya yang ke-21, saudara-saudara. Aku bersaksi, yang tadi itu ayat ke-22. Di sini 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-21 berbunyi, aku bersaksi dengan sungguh-sungguh di hadapan Elohim dan Tuhan Yesus Hamasia serta para malaikat pilihan, bahwa engkau telah dapat menjaga hal-hal ini tanpa prasangka, karena tidak melakukan satupun secara sepihak. Saya bacakan sekali lagi 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-21 berbunyi, aku bersaksi dengan sungguh-sungguh di hadapan Elohim dan Tuhan Yesus Hamasia serta para malaikat pilihan, bahwa engkau telah dapat menjaga hal-hal ini tanpa prasangka, karena tidak melakukan satupun secara sepihak. Dan saya bacakan juga di 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 saya bacakan dulu di 2 Petrus 2 ayatnya yang keempat. Di sini saya bacakan 2 Petrus 2 ayatnya yang keempat. Dua Petrus 2 ayatnya yang keempat berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berbuat dosa, sebaliknya dia telah menyerahkannya ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam tertarus untuk ditahan sampai penghakiman. Saya bacakan sekali lagi 2 Petrus 2 ayatnya yang keempat. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam tertarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah saudara-saudara pembacaan kitab suci kita di 2 Petrus 2 ayat 4. Dan di ayat ini saudara-saudara di ayat ini, di 1 Timotius 5 ayat 21 dan 2 Petrus 2 ayat 4, kita diberitahukan bahwa Tuhan kita Bapa Yahweh itu tidak menyayangkan para malaikat yang berbuat dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kemungkinan yang kedua, kenapa Tuhan kita Bapa Yahweh tidak mengampuni setan atau iblis, saudara-saudara, kemungkinan yang kedua adalah mungkin karena malaikat yang jatuh itu tidak termasuk dalam rencana keselamatan Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan itu bukan hanya tentang pengampunan, saudara-saudara. Jadi saya katakan sekali lagi, mungkin karena malaikat yang jatuh itu tidak termasuk dalam rencana keselamatan Yahweh. Dan itu bukan hanya tentang pengampunan, tetapi tentang keadilan Tuhan kita Bapa Yahweh. Yang kita bisa baca di Roma 5 ayat 6 sampai 8. Tetapi di sini saudara-saudara kita diberitahukan bahwa Yesus Hamasia itu mati untuk keturunan Adam. Jadi saudara-saudara, Yesus itu mati untuk keturunan Adam. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Korintus.
Demikian pula saudara-saudara, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesua HaMasyiah yang dapat kita baca di 1 Korintus 15 ayat 22. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, saya bacakan dulu Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Sebab ketika kita masih lemah, HaMasyiah telah mati ganti orang-orang durhaka menurut saatnya. Sebab itu tidak mudah seseorang mau mati ganti orang benar, karena boleh jadi ganti orang baik. Seseorang bahkan berani mati. Namun Elohim menunjukkan kasihnya sendiri kepada kita, bahwa ketika kita masih berdosa, HaMasyiah sudah mati ganti kita. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari di Roma 5 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan sekali lagi ayat 6. Sebab ketika kita masih lemah, HaMasyiah telah mati ganti orang-orang durhaka menurut saatnya. Ayat 7, sebab tidak mudah seseorang mau mati ganti orang benar, karena boleh jadi ganti orang baik. Seseorang bahkan berani mati. Ayat 8. Namun Elohim menunjukkan kasihnya sendiri kepada kita, bahwa ketika kita masih berdosa, HaMasyiah sudah mati ganti kita. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, pembacaan kitab suci kita di Roma 5 ayat 6 sampai 8. Dan saudara-saudara, saya bacakan juga di sini di 1 Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-22. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-22 berbunyi, 1 Korintus 15 ayat 22. Sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam HaMasyiah. Itulah 1 Korintus 15 ayat 22. Saya bacakan sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 22 berbunyi, sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam HaMasyiah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, itulah pembacaan di 1 Korintus 15 ayat 22. Dan para malaikat yang jatuh itu tidak ada di dalam Adam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya memberitahukan bahwa para malaikat yang jatuh itu tidak ada di dalam Adam. Mereka bukan bagian dari umat manusia. Dan oleh karena itu, mungkin Tuhan kita Bapa Yahweh tidak menyediakan korban untuk dosa-dosa mereka. Dan kemungkinan yang ketiga, saudara-saudara, kenapa Tuhan kita Bapa Yahweh tidak mengampuni setan atau iblis, itu mari kita bayangkan saudara-saudara sejenak bahwa pemberontakan setan atau iblis, Lucifer, itu sebenarnya ditutupi oleh pengorbanan Yesua HaMasyiah. Jadi pengorbanan setan itu sebenarnya atau iblis itu ditutupi oleh pengorbanan Yesua HaMasyiah di kayu salib. Dan para malaikat yang jatuh itu mungkin menolak untuk bertobat. Dan tentu saja dosa besar setan atau iblis adalah karena kesombongannya, karena ingin mengambil tempat Yahweh, dalam memerintah ciptaannya. Dan dia melakukannya dengan pengetahuan penuh tentang karakter Yahweh. Dan tidak ada kabar baik tentang Yahweh bagi seseorang yang akhirnya telah menolak kabar baik. Dan hal serupa itu dikatakan tentang kekerasan hati manusia di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan dulu apa yang dikatakan di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6
berbunyi, sebab mustahillah orang-orang yang satu kali pernah diterangi, yang merasakan karunia surgawi dan yang menjadi mitra Roh Kudus, dan yang mengecap firman Elohim yang baik, serta mukjizat-mukjizat masa yang akan datang. Lalu ketika murtad, memperbarui diri lagi dalam pertobatan dengan menyelipkan kembali putra Elohim ganti diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 berbunyi, sebab mustahillah orang-orang yang satu kali pernah diterangi, yang merasakan karunia surgawi dan yang menjadi mitra Roh Kudus dan yang mengecap firman Elohim yang baik serta mujizat-mujizat masa yang akan datang, lalu ketika murtad, memperbarui diri lagi dalam pertobatan dengan menyelipkan kembali putra Elohim ganti diri mereka dan menghinanya di muka umum. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, pembacaan kitab suci kita di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi dan yang ketiga saudara-saudara, dan yang ketiga, kenapa setan atau iblis itu tidak diampuni oleh Tuhan kita Bapak Yahweh? Itu kemungkinan yang keempat adalah mungkin ada sesuatu tentang sifat para malaikat yang menghalangi kembalinya mereka kepada Yahweh setelah memberontak. Jadi kemungkinan yang keempat adalah mungkin ada sesuatu tentang sifat para malaikat yang menghalangi kembalinya mereka kepada Yahweh setelah memberontak. Dan kitab suci memberitahu kita bahwa mereka diciptakan bukan untuk memiliki persahabatan dengan Yahweh seperti halnya manusia, melainkan untuk melayani Yahweh dan para umatnya. Dapat kita baca di Ibrani 1 ayat 14. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi kitab suci kita memberitahukan kita bahwa mereka itu diciptakan bukan untuk memiliki persahabatan dengan Yahweh seperti halnya dengan manusia, melainkan untuk melayani Yahweh dan para umatnya. Kita dapat baca di Ibrani 1 ayat 14. Saya bacakan dulu di sini di Ibrani 1 ayatnya yang ke-14. Ibrani 1 ayat 14 berbunyi, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang beribadah, yang diutus untuk pelayanan sehubungan dengan mereka yang akan segera mewarisi keselamatan? Saya bacakan sekali lagi di Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang beribadah, yang diutus untuk pelayanan sehubungan dengan mereka yang akan segera mewarisi keselamatan? Itulah pembacaan kita di Ibrani 1 ayat 14. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bukankah mereka semua itu adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani, saudara-saudara, untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Dan ada urutan yang lebih rendah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada urutan yang lebih rendah dari manusia. Meskipun mulia, mungkin tatanan yang lebih rendah itu mencakup ketika kemampuan untuk bertobat atau sifat yang tidak dimaksudkan untuk keselamatan. Misalnya contohnya saudara-saudara, jika saya melihat seseorang diserang oleh seekor singa dan saya memiliki cara untuk membunuh singa itu, saya akan melakukannya. Dan singa memang luar biasa, saudara-saudara. Singa memang luar biasa, tetapi sifat singa lebih rendah dari kehidupan manusia. Perbedaannya adalah bahwa kehidupan manusia dirancang untuk menjadi abadi, sedangkan kehidupan malaikat tidak. Sehingga saudara-saudara yang dikasih oleh
Bapak Yahweh di sini saya katakan sekali lagi bahwa kehidupan manusia dirancang untuk menjadi abadi, sedangkan kehidupan malaikat itu tidak. Singkatnya, keselamatan itu pasti hanya tersedia bagi manusia yang bertobat. Keselamatan itu hanya tersedia bagi manusia yang bertobat, sedangkan iblis dan setan tidak. Dan persahabatan itu keselamatan, saudara-saudara, keselamatan itu pasti hanya tersedia bagi manusia, dan keselamatan bagi iblis dan setan itu tidak tersedia. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa keselamatan pasti tersedia bagi manusia yang bertobat dan berbalik saja. Dan Tuhan kita Bapak Yahweh itu mengatakan bahwa keselamatan diberikan kepada manusia yang bertobat dan berbalik kepada Tuhan kita Bapak Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach, dan mau menerima Yesus HaMashiach sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Dan itu adalah titik balik yang pasti harus kita capai dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh dimanapun berada saat ini, dan saya ingin mendorong saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mendorong untuk melakukan sendiri jika saudara-saudara belum melakukannya, yaitu dengan mempercayai bahwa Yesus HaMashiach itu adalah Tuhan kita. Yesus HaMashiach itu adalah Bapak Yahweh sendiri yang telah turun ke dunia ini menjadi daging, menjadi manusia, sang juru selamat manusia bagi yang percaya padanya. Dan kita akan diberikan keselamatan, dan Tuhan kita Bapak Yahweh itu akan memberikan kita keselamatan bagi kita manusia yang bertobat dan berbalik. Tapi sedangkan iblis dan setan itu tidak diberi pertobatan. Dan kita bisa baca saudara-saudara, kita bisa baca di Yohanes 12 ayat 44 sampai 46, di Yohanes 20 ayat 31, juga di Yesaya 45 ayat 22, dan Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Dan saya bacakan dulu di Yohanes 12 ayat 44, Yohanes 12 ayat 44 sampai 46. Saya bacakan di sini. Yohanes 12 ayat 44 sampai 46. Saya bacakan di sini. Yohanes 12 ayatnya yang ke-44 sampai 46. Adapun Yesua berseru dan berkata, "Siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, melainkan kepada Dia yang telah mengutus aku." Saya bacakan sekali lagi, Yohanes 44 ayatnya yang ke-46 berbunyi, "Adapun Yesua berseru dan berkata, siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, melainkan kepada Dia yang telah mengutus aku." Saya baca, dan juga di Yohanes 20 ayat 31. Yohanes 20 ayatnya yang ke-31 berbunyi, Yohanes 20 ayatnya yang ke-31. Yohanes 20 ayatnya yang ke-31 berbunyi, Yohanes 20 ayat 31.
Namun hal-hal ini telah ditulis agar kamu percaya bahwa Yesua Hamasya, Putra Elohim, dan supaya kamu dapat memiliki hidup dengan percaya dalam namanya. Saya bacakan sekali lagi di Yohanes 20 ayat 31 berbunyi, namun hal-hal ini telah ditulis agar kamu percaya bahwa Yesua Hamasya, Putra Elohim, dan supaya kamu dapat memiliki hidup dengan percaya dalam namanya. Dan kita juga dapat baca di Yesaya 45 ayat 22. Saya bacakan di sini di Yesaya 45 ayatnya yang ke-22. Yesaya 45 ayatnya yang ke-22. Yesaya 45 ayatnya yang ke-22 berbunyi, berpalinglah kepadaku dan kamu akan diselamatkan, hai seluruh ujung bumi, karena akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Saya bacakan sekali lagi di Yesaya 45 ayat 22 berbunyi, berpalinglah kepadaku dan kamu akan diselamatkan, hai seluruh ujung bumi, karena akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Itulah pembacaan kitab suci kita di Yesaya 45 ayat 22, dan kita baca juga di Kisah Para Rasul 16. Di Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31 berbunyi, dan setelah membimbing mereka keluar, ia berkata, hai Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku dapat diselamatkan? Ayat 31, dan mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Hamasya, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itulah Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara pembacaan kitab suci kita di Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Saya bacakan sekali lagi ayat 30 sampai 31 berbunyi, dan setelah membimbing mereka keluar, ia berkata, hai Tuan, apakah yang seharusnya aku perbuat supaya aku dapat diselamatkan? Dan mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Hamasya, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi kita manusia itu meskipun kita mempunyai kesalahan dan dosa, dan tetapi Tuhan kita Bapa Yahweh mau mengampuni kesalahan dan dosa kita apabila kita mau bertobat. Dan Yesus Hamasya telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan siapa yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Hamasya, maka dia akan diselamatkan. Dan keselamatan hanya tersedia bagi manusia yang bertobat dan berbalik atas kesalahan dan dosa-dosanya. Dan sedangkan setan, iblis, atau malaikat yang jatuh itu tidak ada pengampunan bagi mereka. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapa Yahweh dimanapun berada saat ini, jadi itulah saudara-saudara keempat alasan mengapa Tuhan kita Bapa Yahweh tidak mengampuni setan atau iblis. Jadi ada 4 kemungkinan saudara-saudara, ada 4 kemungkinan mengapa Tuhan kita Bapa Yahweh itu tidak mengampuni setan atau iblis. Saya bacakan sekali lagi itu, karena yang pertama adalah Tuhan kita Bapa Yahweh itu mungkin hanya memilih
dalam kedaulatannya untuk tidak berbelas kasihan kepada setan atau iblis, malaikat pemberontak atau Lucifer. Itulah yang pertama. Saya bacakan sekali lagi, karena Bapa Yahweh mungkin hanya memilih dalam kedaulatannya untuk tidak berbelas kasihan kepada setan atau iblis, malaikat pemberontak atau Lucifer. Dan yang kedua adalah kemungkinan yang kedua, setan atau iblis tidak diampuni dosanya adalah mungkin karena malaikat yang jatuh itu tidak termasuk dalam rencana keselamatan Yahweh. Dan itu bukan hanya tentang pengampunan, saudara-saudara. Dan yang ketiga adalah karena, saudara-saudara, yang ketiga adalah pemberontakan setan itu sebenarnya ditutupi oleh pengorbanan Yesus Masya. Dan para malaikat yang jatuh mungkin menolak untuk bertobat. Itulah alasan yang ketiga, saudara-saudara. Alasan yang ketiga adalah pemberontakan setan sebenarnya ditutupi oleh pengorbanan Yesus Masya. Dan para malaikat yang jatuh mungkin menolak untuk bertobat. Itulah alasan yang ketiga. Dan alasan yang keempat adalah karena mungkin ada sesuatu tentang sifat para malaikat yang menghalangi kembalinya mereka kepada Yahweh setelah memberontak. Jadi saya katakan sekali lagi, alasan yang keempat adalah mungkin ada sesuatu tentang sifat para malaikat yang menghalangi kembalinya mereka kepada Yahweh setelah memberontak. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, 4 alasan mengapa Yahweh tidak mengampuni setan atau iblis. Dan sekian bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sekian, dan kita berjumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan sebelum kita mengakhiri siraman rohani umat Nasrani ini dengan topik mengapa Yahweh tidak mengampuni setan atau iblis, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Yahweh yang ada di dalam sorga, Bapa Yahweh yang maha adil, maha arif, dan maha bijaksana, Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik sorga atau Samayem, kami kembali berdoa kepadamu Bapa Yahweh. Dan pada saat ini Bapa Yahweh, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Bapa Yahweh. Dan buatlah Bapa Yahweh firman yang saya sampaikan ini dapat saya juga penonton dan pendengar pahami dan mengerti dengan baik dan tertanam baik dalam kehidupan kami, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini. Karena itu Bapak Yahweh, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya saya dan semua penonton dan pendengar dimanapun mereka berada saat ini, kami semuanya dapat memahami dan mengerti firman ini dan tertanam baik dalam hati kami, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini. Dan Bapa yang Maha mengampuni, ampuni juga semua salah dan dosa kami, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami, baik itu yang kami sengaja maupun tak sengaja. Ampunilah Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh, doa kami ini Bapa Yahweh kami panjatkan di dalam nama Adonai Yesus Masya, yang Dia adalah Mesias, Bapa Yahweh sendiri, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sekian, dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem, selalu menyertai dan selalu memberkati